Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami kelompok 5. Nah, kali ini kami akan membahas suatu topik yang menarik dari mata kuliah IPA dasar. Sebelum masuk ke isi pembicaraan kita hari ini, mari kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Desi Rahayu Boruharahap selaku moderator. Nah, selanjutnya kita perkenalkan juga nih para narasumber kita. Narasumber yang pertama ada Anissa Kaihan. Halo semuanya. Selanjutnya ada narasumber kedua, ada Alia Rahmatika. Hai semuanya. Dan narasumber ketiga, Indah Safitri. Halo guys. Nah, bicara mengenai keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati kan terdiri dari dua kata ya, yaitu keanekaragaman dan hayati. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, keanekaragaman itu didefinisikan sebagai keanekaragam, sedangkan hayati memiliki arti berhubungan dengan hidup. Kalau begitu, pengertian keanekaragaman hayati itu apa sih? Menurut Anissa Raihan dulu nih, bagaimana pengertian dari keanekaragaman hayati? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya, keanekaragaman hayati itu merupakan beragam bentuk kehidupan di bumi, mau itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang terkandung, maupun ekosistemnya, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Keanekaragaman hayati ini berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies yang mana sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut saudari Alia dan Indah, apa saja sih manfaat dari keanekaragaman hayati? Terima kasih atas kesempatannya. Adapun di sekitaran wilayah Aceh yang terletak di ujung paling utara Pulau Sumatera, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya dan unik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi, keanekaragaman hayati itu mempunyai banyak manfaat yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung kehidupan. Manfaat yang pertama, dapat menjadi sumber pangan baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Keanekaragaman hayati menyediakan sumber pangan yang lengkap bagi manusia. Berbagai tanaman dengan berbagai kandungan dan manfaat bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Seperti misalnya tanaman umbi-umbian bisa menghasilkan karbohidrat seperti padi dan jagung. Begitu pula buah-buahan dan sayuran yang memiliki kandungan vitamin dan protein di dalamnya. Kandungan tersebut tidak hanya bisa didapatkan dari tanaman saja, tetapi juga dari hewan berupa daging dan telur. Manfaat yang kedua adalah keanekaragaman hayati dapat menjadi sumber obat-obatan. Berbagai spesies tumbuhan sudah terbukti memiliki zat alami di dalamnya yang baik bagi kesehatan dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Bahkan di Indonesia saja terdapat kurang lebih 3.000 spesies tumbuhan, di mana 940 spesies diantaranya tergolong sebagai tanaman obat. Dari jumlah tersebut, 250 spesies sudah dimanfaatkan dalam industri pembuatan obat lokal. Terima kasih kepada Alia Rahmatika. Saya akan melanjutkan manfaat selanjutnya. Manfaat yang ketiga, keanekaragaman hayati dapat menjadi sumber sandang. Berbagai bentuk sandang tersebut terbuat dari bahan dasar yang diperoleh dari alam, seperti misalnya kapas yang diolah menjadi benang untuk kemudian diubah menjadi kain. Selain tanaman, keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan untuk bahan sandang adalah hewan. Beberapa produk sandang terbuat dari bagian tubuh hewan yang sudah diolah, seperti misalnya domba yang diambil bulunya untuk diolah menjadi produk pakaian yang hangat. Ada pula kulit sapi yang diolah untuk dijadikan pakaian, sedangkan ulas sutera dikembangkan untuk menghasilkan serat sutera.
yang merupakan bahan sandang berkualitas tinggi. Keanekaragaman hayati juga dapat menjadi sumber papan atau berbagai tempat tinggal. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan untuk membuat rumah. Banyak rumah tradisional yang memanfaatkan tanaman sebagai bahan utamanya, seperti bambu, kayu jati, meranti, dan berbagai tanaman lainnya. Manfaat selanjutnya, keanekaragaman hayati dapat menjadi bahan pembuatan kosmetik dengan fungsi yang berbeda-beda. Seperti misalnya bengkoang yang dikenal untuk mencerahkan kulit. Ada pula lidah buaya yang mengandung manfaat untuk melembabkan kulit. Tidak hanya tanaman saja, beberapa jenis hewan juga dapat menghasilkan produk yang bisa dimanfaatkan untuk kosmetik. Salah satunya lebah yang menghasilkan madu. Selain dikonsumsi, madu juga dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan produk kosmetik. Nah, tadi saudari Anissa bilang keanekaragaman hayati ini berperan untuk mengetahui adanya perubahan spesies dan sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian hidup. Jadi, apa saja perubahan spesies yang Anda ketahui dan apa saja proses ekologi yang dibangun sehingga menjadi lingkungan hidup seperti yang dijelaskan saudari Anissa tadi ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab sebisa mungkin. Jadi, keanekaragaman hayati itu berperan penting dalam memahami perubahan spesies yang terjadi seiring waktu. Ada beberapa perubahan spesies yang umumnya terjadi itu seperti spesiasi, adaptasi, kepunahan, dan migrasi atau dispersi. Jadi, spesiasi itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada spesiasi alopatrik, spesiasi simpatrik, spesiasi parapatrik. Spesiasi alopatrik itu sendiri terjadi ketika populasi suatu spesies terpisah secara geografis, mengakibatkan evolusi menjadi spesies baru karena isolasi. Sedangkan spesiasi simpatrik itu terjadi tanpa pemisahan geografis, biasanya melalui perubahan genetik yang memungkinkan terbentuknya spesies baru dalam lingkungan yang sama. Dan yang terakhir itu ada spesiasi parapatrik, terjadi di area yang berbatasan di mana spesies yang berdekatan mengalami sedikit tumpang tindih dan adaptasi lokal yang mengarah pada pembentukan spesies baru. Dan yang kedua itu ada adaptasi, di mana perubahan perilaku, fisiologis, atau morfologi spesies sebagai respon terhadap perubahan lingkungan, contohnya perubahan warna pada serangga untuk kamuflase. Dan yang ketiga itu ada kepunahan, di mana hilangnya spesies secara permanen dari biosfer. Kepunahan bisa disebabkan oleh perubahan iklim, aktivitas manusia, bencana alam, atau kompetisi dengan spesies lain. Dan yang terakhir itu ada migrasi atau dispersi, di mana perpindahan spesies dari suatu tempat ke tempat lain yang dapat menyebabkan perubahan dalam distribusi dan keanekaragaman spesies di wilayah baru. Selanjutnya kita akan membahas ekologi yang membentuk lingkungan hidup dan mendukung keanekaragaman hayati seperti saat ini. Itu ada beberapa. Yang pertama itu ada suksesi ekologi, interaksi antar spesies, aliran energi dan nutrisi, dinamika populasi, dan faktor abiotik. Kita akan membahas satu persatu dimulai dari suksesi ekologi itu, yaitu perubahan bertahap dalam struktur komunitas ekologi dari waktu ke waktu. Jadi ada 2 tipe suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Di mana suksesi primer itu dimulai di lingkungan yang benar-benar baru tanpa adanya kehidupan sebelumnya, dan suksesi sekunder itu dimulai di area yang sebelumnya dihuni tetapi terganggu. Dan yang kedua itu ada interaksi antar spesies, di mana di dalamnya ada predasi, kompetisi, dan simbiosis. Yang ketiga itu ada aliran energi dan nutrisi, di mana proses-proses seperti rantai makanan, jaringan makanan, siklus biogeokimia yang memastikan aliran energi dan daur ulang nutrisi dalam ekosistem. Yang keempat itu ada dinamika populasi, perubahan dalam ukuran dan struktur populasi spesies dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi. Dan yang terakhir itu ada faktor abiotik. Elemen non-hayati seperti iklim, tanah, air, dan cahaya yang mempengaruhi distribusi dan kelimpahan spesies. Jadi kurang lebih itu jawaban dari pertanyaan yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wah, lengkap sekali ya penjelasan dari Kak Anissa dan Raihan. Selanjutnya muncul beberapa pertanyaan nih.
Jadi, sebenarnya apa saja sih keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera yang saudari Alia ketahui? Terima kasih atas kesempatannya. Adapun di sekitaran wilayah Aceh yang terletak di ujung paling utara Pulau Sumatera, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya dan unik. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam keanekaragaman hayati di Aceh. Yang pertama, hutan hujan tropis. Aceh memiliki hutan hujan tropis yang sangat lebat dan memiliki rumah bagi berbagai spesies tumbuhan. Hutan ini merupakan bagian dari kawasan ekosistem Lesser, salah satu kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua, Rafflesia arnoldii. Bunga terbesar di dunia juga ditemukan di hutan-hutan Aceh. Yang ketiga, tanaman ekonomi dan obat. Aceh terkenal dengan kopi gayo yang terkenal secara internasional. Selain itu, tanaman seperti nilam, pala, dan lada juga tumbuh di wilayah Aceh. Adapun hewan-hewan fauna yang hidup di Aceh adalah harimau Sumatera. Harimau ini juga hidup di hutan-hutan Aceh dan terancam punah. Yang kedua, gajah Sumatera. Populasi gajah ini juga ada di Aceh, terutama di Taman Nasional Gunung Leser. Yang ketiga, badak Sumatera. Salah satu spesies badak yang sangat terancam punah juga dapat ditemukan di wilayah Aceh. Yang keempat, orang utan Sumatera. Orang utan Sumatera hidup di hutan-hutan lebat di Aceh dan merupakan salah satu spesies primata yang sangat terancam punah. Selain orang hutan, Aceh juga memiliki habitat bagi primata seperti siamang dan lutung. Aceh adalah rumah bagi berbagai spesies burung, termasuk burung enggang, elang, dan berbagai burung migran. Adapun ekosistem perairannya yang sering didengar yang berada di Aceh yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove di pesisir Aceh penting untuk perlindungan pantai dan menjadi habitat bagi berbagai spesies laut dan burung. Keanekaragaman hayati di wilayah Sumatera Indonesia sangat kaya dan bervariasi, mencakup berbagai jenis flora dan fauna. Berikut adalah salah satu jenis flora, yakni Rafflesia arnoldii, bunga terbesar di Indonesia yang ditemukan di hutan Sumatera. Adapun binatang-binatang fauna di Sumatera, yakni harimau Sumatera, orang utan Sumatera, gajah Sumatera, badak Sumatera, dan beruang madu, beruang kecil yang hidup di hutan-hutan tropis. Adapun ekosistem keanekaragaman hayati di Sumatera. Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis menutupi sebagian besar wilayah Sumatera, kaya akan spesies dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yang kedua, hutan gambut. Hutan yang tumbuh di lahan gambut penting untuk menyimpan karbon dan habitat unik. Yang ketiga, danau dan sungai. Danau Toba, Danau Singkara, dan sungai-sungai basah seperti Sungai Musi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi baik dalam flora maupun fauna air. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Desi Rahayu selaku moderator kita. Jadi bagaimana cara kita menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini menurut saudari Alia? Melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, sektor-sektor swasta. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil. Yang pertama, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, rehabilitasi dan restorasi ekosistem. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang kelima, pengembangan ekonomi berkelanjutan. Yang keenam, penelitian dan pemantauan. Yang ketujuh, kerjasama dan kolaborasi. Dengan kombinasi langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, Indonesia dapat melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang kaya dan unik, memastikan kelestarian ekosistemnya untuk generasi mendatang. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Desi Rahayu selaku moderator kita. Jadi keanekaragaman hayati itu sebenarnya banyak sekali ya. Jadi menurut saudari Indah, bagaimana sejarah dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Aceh dan Sumatera? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sejarah keanekaragaman hayati di Indonesia, termasuk di Aceh dan Sumatera, sangat kaya dan kompleks. Di Aceh misalnya, keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh kedudukannya di persimpangan dua biografis, Indo-Malaya dan Walasi. Ini menghasilkan beragam flora dan fauna endemik.
Sedangkan di Sumatera, topografi yang beragam dari pegunungan hingga daratan rendah menciptakan beragam habitat yang mendukung keragaman hayati yang luar biasa. Faktor sejarah seperti perubahan iklim dan aktivitas geologis juga telah mempengaruhi evolusi keanekaragaman hayati di wilayah ini. Jadi apa nih upaya kita sebagai mahasiswa untuk tetap mengenal keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa keanekaragaman hayati itu banyak banget. Baiklah, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mengenal keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, seperti mengikuti kegiatan konservasi lingkungan yang diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa atau lembaga non-profit. Yang kedua, membaca literatur tentang keanekaragaman hayati di Indonesia dan mengikuti seminar atau diskusi terkait. Yang ketiga, berpartisipasi dalam program penelitian atau ekspedisi lapangan yang memungkinkan untuk mempelajari langsung keanekaragaman hayati di berbagai daerah. Yang keempat, mengadakan kegiatan sosialisasi atau edukasi tentang pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati kepada masyarakat sekitar. Yang kelima, mendukung upaya konservasi melalui aksi nyata seperti penanaman pohon, pemulihan habitat, atau penggalangan dana untuk proyek Wah, konservasi. barusan kita dengarkan jawaban dari rekan saya. Nah, menurut penonton nih, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.